Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Berjumpa kembali dengan Madu Maribaya. Dalam kesempatan sore hari ini kita akan coba lebur endapan. Ada 3 endapan ini. Yang pertama ini yang kecil, ini endapan sisa-sisa. Endapan sisa-sisa, tapi kita akan coba bakar. Ini nanti yang pertama. Terus yang kedua ini punya endapan juga, ini kita dari lumpur cukup banyak, tapi entah ini akan melogam atau tidak. Coklat, warnanya coklat, lumayan banyak. Baru kita saring, dan setelah disaring kita akan langsung dilebur. Ini terus yang selanjutnya ini endapan hitam. Endapan hitam ini dari Nusa Tenggara, jadi kita olah memakai jingdas, dan perendamannya memakai jinsan. Perendamannya memakai jinsan, kemudian air kayanya kita endapkan memakai jingdas atau ZN. Kita akan bertahap. Pertama endapan sisa-sisa akan kita bakar, yang kedua ini yang dari NTB, yang ketiga ini endapan dari lumpur. Kita ada sampel lumpur, endapannya coklat. Kita akan lanjut untuk pembakaran atau pelogaman seperti apa. Mudah-mudahan proses pelogamannya berjalan lancar sesuai dengan harapan dan semuanya melogam, itu yang paling utama. Seperti apa? Kita akan mulai saja dari endapan sampel yang sisa-sisa atau endapan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita roasting dulu. Endapannya ini kuningnya seperti kuning lumpur, tapi entah nanti ini melogam atau tidak, karena jadi air sisa-sisa itu kan dikumpulkan tanpa melalui proses kembali, karena kan kita kadang proses penyaringannya tidak begitu ditunggu lama, karena ditunggu untuk dilogamkan dan dilaporkan ke pemilik bahan. Jadi kita kadang tidak begitu teliti. Akhirnya setelah kita endapkan, airnya masih ada sedikit sisa-sisa proses pengendapan. Nah, ini karena pas dilihat cukup menarik warnanya, jadi kita coba akan lebur. Mudah-mudahan ini melogam. Proses roastingnya sudah, tinggal kita digas untuk dilogamkan. Jadi proses pelogaman ini proses yang mendebarkan sebenarnya, karena setiap sampel yang dikirim yang menentukan batuan tersebut ada logamnya atau enggak, yaitu setelah beres proses ya dilanjutkan dengan pelogaman. Jadi kalau seandainya proses pelogamannya berhasil, otomatis yang memiliki logam, yang memiliki sampel bahan atau material, dengan senang hati atau leluasa olah dengan proses yang kita sampaikan. Tetapi kalau sampai tidak melogam, itu antara dua, apakah memang materialnya memang material kurang bagus atau tidak ada logam berharganya atau seperti apa, seperti itu. Tetapi kebanyakan apa yang kita olah belum sampai gagal, sampai tidak melogam, belum pernah. Hanya paling logamnya antara logam besar atau logam kecil. Tuh.
sudah terlihat ada logam, tetapi ini sulit menyatu nih. Nah, udah alhamdulillah menyatu. Mudah-mudahan logam solid, bukan metaloid. Kalau ada cipratan-cipratan gitu kadang kita curiga. Lumayan, kan kita bakar ulang supaya bersih, walaupun kecil ini masih kotor. Nah ini alhamdulillah mungil, tapi lumayan terlihat kuning. Kita lanjut ke endapan yang kedua, sampel dari Nusa Tenggara. Nah ini sampel dari Nusa Tenggara Barat, dari NTB. Jadi dari NTB ini prosesnya digelondong di sana, tetapi dengan hasil gelondongnya sangat tipis sekali. Nah jadi kita sudah coba di proses pengolahan dengan dua metode. Yang pertama dengan sianidasi. Jadi dengan proses sianida alhamdulillah mendapatkan logam yang cukup, dari kisaran 2 kiloan bahan yang kita rendam. Cukup memuaskan. Nah sekarang kita coba menggunakan jinsan. Jinsan ini produk pelindian emas yang bisa dikatakan hasil pabrikan atau dibuat di pabrik sebagai pengganti sianida. Semoga dengan proses menggunakan jinsan ini sukses juga, itu ya harapan kami. Dan biasanya kita menggunakan CU nitrat untuk proses pengendapannya, tetapi dalam kesempatan sore hari ini kita coba menggunakan ZN. Kebetulan ada serbuk, seng atau jingdas atau istilahnya ZN. Kita coba pengendapannya langsung menggunakan ZN. Ya berharap antara perendaman menggunakan jinsan kemudian diendapkan dengan menggunakan ZN, ya kita berharap proses yang sempurna, semoga bisa menghasilkan logam yang solid dan logam yang memang diharapkan, yaitu logam HM, itu harapannya. Tapi kalau seandainya dengan ACN lebih bagus, berarti memang material tersebut penggunaannya atau pengolahannya harus menggunakan CN. Kalau seandainya dengan jinsan justru lebih bagus atau lebih bersih atau lebih besar dari banding dengan potasium sianida, yaitu berarti tidak masalah proses pengolahannya dengan menggunakan jinsan.
kita coba mana yang paling bagus, karena dalam hal ini kita ambil alternatif terbaik. Untuk mendapatkan potasium cyanida itu sangat sulit, selain harganya mahal. Kalau dari logam ya sepertinya alhamdulillah ini ada logam, tapi hasilnya seperti apa kita belum tahu, nanti akan kita lihat. Ya, yang paling diharapkan ya logamnya logam solid, bukan metaloid. Itu yang pertama. Yang kedua, logamnya logam yang kita harapkan, yaitu logam mulia atau emas. Alhamdulillah, kalau dilihat dari tampilan tidak ada masalah. Nah, ini nih logamnya. Tapi khawatir metaloid, karena perasaan ringan. Kita geprek-geprek dulu. Alhamdulillah, barusan kita pukul-pukul menggunakan palu. Memang logam solid, bukan metaloid, tetapi agak sedikit kotor, jadi kita bakar lagi untuk mendapatkan logam yang lebih bersih. Biar lebih bersih. Ya. Wish. Nah, ada penceratan sedikit. Nah, ini logamnya. Alhamdulillah udah lebih bersih. Kita nanti tinggal bersihkan bagian bawahnya saja. Kita akan lanjut dengan yang terakhir, tapi ini harus pakai wadah yang cukup besar seperti ini. Nah, ini kita coba pakai ini nih. Ini kita roasting dulu, karena ini baru beres kita endapkan, kemudian langsung kita saring. Jadi harus tuntas sekarang. Jadi walaupun sedikit basah-basah, nah ini sudah disaring memakai tisu. Kita langsung roasting dulu. Nah, seluruhnya kalau sudah sedikit mengering, nanti baru kita jos untuk pembakarannya. Ini proses roastingnya kita tidak divideokan dulu ya, nanti kalau sudah kering baru saat mulai digas
baru kita videokan tuntas dari awal sampai akhir, karena terlalu lama ini roastingnya. Nah, ini sudah mulai sudah mengering, warnanya coklat. Ini kalau dari batuan atau material di daerah sendiri, endapan coklat ini kami bisa yakinkan akan melogam, dan dapat logamnya pasti logam solid yang besar kalau dari daerah sendiri. Tapi ini kebetulan sampel dari luar, entah nanti logamnya seperti apa. Yang terpenting kita dapat logam saja dulu, jangan sampai gagal melogam. Ada logam-logam kecil-kecil, jadi harus digeser-geser ini. Apalagi kita ini tidak menggunakan koi, tapi menggunakan semacam bekas tanah liat, seperti bekas cobek. Berkumpul, semoga semuanya menyatu, dapat logam yang besar. Digeser-geser nih biar semuanya ngumpul semua. Sudah, alhamdulillah. Semoga ini logam solid bukan metaloid. Walaupun iya masih bolak, bersih. Tapi kalau seandainya logamnya kurang bersih, kita akan coba bakar lagi. Kalau tidak begitu sempurna bulatnya, wis, mohon maaf. Logamnya kita akan geprek dulu. Nah, ini logamnya, kita kasih penerangan kecil, nanti kita akan coba bakar dulu seperti apa nanti jadinya biar lebih bersih.
Jadi logamnya bisa dilihat kalau sudah dibakar, udah bulat, udah leleh, kemudian apinya diangkat tidak berubah, nah sampai terlihat dingin, itu sudah bersih. Tapi kalau ada letupan-letupan berubah lebih besar, itu masih kotor, banyak pengotor, biasanya seperti itu. Makanya kita kadang dibakar beberapa kali agar pengotornya hilang, lebih bagus kita dapat logamnya. Nah ini sudah berhenti nih, setelah dibakar letupannya sudah berhenti, berarti sudah bersih. Aduh, mohon maaf. Ini nih. Nah, diambilnya juga mudah. Nah, ini logamnya. Alhamdulillah. Nah, hanya ini gelap, jadi kita nanti akan bersihkan. Kita akan bersihkan dan di videokan setelah bersih. Jadi 3 logam, alhamdulillah. Nah ini logamnya dapat 3. Yang paling kecil itu yang dari endapan, sisa-sisa endapan kita bakar. Yang kedua yang tengah itu dari NTB. Dan yang ketiga ini kita ngolah sampel lumpur dari limbah gelondong. Dengan kesemuanya ini menggunakan jinsan, bukan menggunakan cyanida. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga menjadikan inspirasi atau motivasi dan bisa dicoba, bahkan dari bahan-bahan tertentu, bahkan bahan dari limbah gelondong pun bisa diolah. Sekali lagi terima kasih, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.